Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia sahabat guru penggerak. Perkenalkan, saya Eko Ramdi Fauzi, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 19 Depok. Saya akan menyampaikan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 menerapkan teknik refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Setelah mempelajari dan mengikuti proses pembelajaran di modul 1.1 sampai modul 1.2, ada beberapa hal yang saya rumuskan, yaitu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya di modul 1.1 sampai modul 1.2 adalah: yang pertama, melaksanakan aksi nyata pada modul 1.1 yang berhubungan dengan penerapan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disesuaikan dengan keadaan di mana tempat saya mengajar. Ketika saya belum mengetahui pemahaman dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya hanya melaksanakan tugas mengajar tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mulai memahami bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi dan bakat masing-masing. Tugas kita sebagai guru untuk memberikan ruang dan keberpihakan kepada mereka untuk mencoba menggali dan mengeksplorasi potensi pada diri mereka. Sehingga setelah melaksanakan aksi nyata modul 1.1, ada perubahan pada semangat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, melaksanakan diskusi kelompok pada ruang kolaborasi di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam diskusi ini, saya merasa sangat semangat dan termotivasi dalam mengikuti proses yang terlaksana. Dapat berbagi ilmu, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, dan inovasi dengan fasilitator, pengajar praktik, dan sesama rekan CGP yang luar biasa dalam proses pembelajaran yang akan diterapkan nanti ke peserta didik. Kaitan yang saya pahami baik dari modul 1.1 maupun modul 1.2 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada murid dan menuntun sangat sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran dari guru penggerak yaitu pemimpin dalam pembelajaran. Dengan menerapkan nilai berpihak pada murid dan peran menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kita sebagai guru dapat menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Perasaan saya ketika momen itu terjadi, saya merasa bagaikan sebuah cermin, di mana cermin yang dapat memantulkan dan merefleksikan ekspresi serta keadaan nyata dari peserta didik saya. Dari situ, saya belajar bahwa tidak semua peserta didik mampu menampilkan ekspresi yang sama dan keadaan yang sama. Oleh karena itu, saya harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda, agar tercipta suasana dan proses pembelajaran yang maksimal. Dan dapat juga memberikan gambaran kepada saya bahwa sebagai guru dan pendidik agar dapat terus belajar dan menambah referensi pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri.
pembelajaran yang didapat sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru memberikan pembelajaran dan peserta didik mengikuti dengan tekun, baik secara pengetahuan maupun praktik, agar mendapat nilai baik yang melebihi KKM. Sekarang, saya berpikir bahwa proses pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik, agar mereka dapat menyalurkan potensi, minat, dan bakat mereka dengan mendapatkan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Sehingga saya mendapat pelajaran bahwa dengan memberikan kesempatan dan berpihak pada murid, proses pembelajaran di kelas akan terasa menyenangkan dan memberikan dampak positif dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar, dan diklat untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan. 2. Membuat media pembelajaran yang menarik yang disesuaikan juga dengan keadaan zaman untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar dari peserta didik. 3. Selalu berkolaborasi dengan semua warga sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sesama guru, karyawan dan staf, peserta didik, dan orang tua murid untuk dapat memaksimalkan pembelajaran dan mendukung budaya positif di sekolah. Menjadi guru tidak hanya sekedar memberikan pembelajaran kepada peserta didik, tapi menjadi guru juga memberikan kita peluang untuk belajar. Terima kasih. Salam hebat guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.